Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kita mengetahui ketika seseorang memiliki adab, etika maupun akhlak yang tinggi, maka sudah tidak diragukan lagi kualitas keimanan ataupun kualitas keislaman seseorang itu sudah mencapai yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu pemirsa, guru kita Kiai Haji Sumarno akan membicarakan lebih dalam lagi bagaimana adab dan etika merupakan buah keimanan seseorang. Fadal Kiai Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Adinda Ustadz Reza Muhammad, segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan siang ini kita bisa bertatap muka dan bermuajah kembali dalam rangka mengikuti pengajian Damai Indonesiaku. Dan mudah-mudahan dari pengajian kita insya Allah kita bisa membentuk kedamaian dalam jiwa kita. Amin ya robbal. Menarik apa yang tadi sudah disampaikan oleh adinda saya, bahwasannya kesempurnaan iman seseorang itu adalah ditandai dengan kesempurnaan akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik dan sebagus-bagusnya akhlak itulah yang menentukan sempurnanya iman seseorang. Bahkan Rasul pun diutus oleh Allah, yang Nabi sendiri mengakui adalah tidak lain dan tidak bukan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan perilaku akhlak manusia. Kebobrokan, kerusakan perilaku manusia adalah akan melahirkan kebejatan dan kerusakan peradaban kehidupan umat manusia. Bagaimana cara membentuknya? Dibentuklah dengan agama. Maka agama itu ada 3 rukunnya, Bu. Yang pertama adalah iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Kalau sudah terbentuk 3 faktor ini dalam kehidupan seseorang, maka akan terwujudlah perilaku yang baik. Kalau sudah bisa terwujud perilaku yang baik dalam hidupnya, insya Allah orang pun akan menjadi baik. Aslih nafsak yasluh lakanas. Jangan pernah berharap kita mengajak orang itu menjadi baik kalau kita sendiri belum baik. Makanya perbaikilah diri kita dulu, baru ngajak orang berbuat baik. Ini jangan kadang-kadang kita sok jadi orang baik tapi belum pernah mampu kita memperbaiki diri kita. Dari mana kita awali perbaikan diri kita? Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad mengidentifikasikan yang pertama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi wal muhajiru man hajara ilallahi wa rusuli. Tandanya orang muslim di mana orang muslim yang lain merasa selamat dari bicaranya, merasa dia tentram dari omongannya, merasa nyaman daripada ungkapan perkataannya. Rasul diutus oleh Allah menghadapi kondisi yang betul-betul pelik. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadhakum minha.
Nabi sukses, Nabi berhasil mengajak orang-orang yang dikatakan ketika itu super primitif. Karena mereka kondisinya sudah berada di tepi jurang api neraka. Bukan saja kejahatan yang namanya seksual, tapi kejahatan moral yang begitu meningkat di tengah kehidupan manusia. Apa Nabi dimodali yang namanya dengan kekuatan intelektual? Tidak, kata Rasul. Wa adabani Rabbi ahsanat ta'dib. Yang pertama dibekali oleh Allah kepada baginda Rasul adalah di mana baginda Rasul diajarkan oleh Allah memiliki adab yang baik. Ini kan kita sulit akhir belakangan ini ibu dan bapak. Mana sih kita bedakan adab dan basa-basi? Ada adab, ada basa-basi. Kalau basa-basi kan dibuat-buat acting. Orang tidak baik bisa berlaku kayak orang baik. Orang jahat bisa berlaku kayak orang tidak jahat. Ya artinya pandailah berkamuflase. Kayak bunglon. Bunglon itu kan kalau nempel di batang hijau warnanya jadi hijau. Ntar lagi nempel di batang yang coklat warnanya jadi coklat. Ntar nempel lagi di batang yang hitam warnanya jadi. Yang kita tanya aslinya mana? Aslinya ntar ketika pada waktu seketika itulah ketahuan. Maka akhlak itu adalah ma yakhruju hayatan min nafsi. Yang keluar seketika itu dari dirinya. Yang bukan dibuat-buat. Andaikan ibu senyum nyengar-nyengir. Senyumnya itu kan kelihatan. Mana sih senyum tulus? Apa senyum yang karena pulus? Nah kan gini. Biasa orang perempuan pak di sono. Kalau ngelihat duit kan demen banget. Belum dikasih udah nyengir duluan. Tuh. Nanti kan ketahuan mana senyum pulus. Mana senyum tulus. Mana yang tulus? Yang tulus kelihatan ketika suami tidak memberi uang, tidak punya uang dia tetap senyum. Ini kan gampang-gampang susah. Susah-susah. Senyumnya gampang. Susah ngeluarinnya. Sebab kan kejujuran, ketulusan. Kalau memang dia tulus. Dan tulus itu berangkat dari mana? Dari keimanan. Iman itu berangkat dari mana? Dari hatinya. Kalau memang hatinya tulus, iman yang karena Allah. Dia lakukan karena Allah. Apapun yang terjadi, jangankan manisnya. Pahitnya pun tersenyum. Salah satu di antara para nabi dan rasul. Yang Allah utus ke muka bumi ini. Yang tidak pernah ngeluh. Tidak pernah mencari fasilitas. Tidak pernah minta apapun walaupun Nabi disentuh dengan aneka ragam penderitaan. Nabi enggak pernah teriak minta pertolongan. Luar biasa. Siapa? Junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Beda dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh di antara Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini adalah Nabi yang memiliki kekejaman doa. Baca dalam surat Nuh. Cuma lantaran tuh umatnya gak tahu diri. Umatnya begitu yang namanya diajak oleh Nabi Nuh menolak dan menentang. Bahkan menyakitinya. Nabi Nuh kontan ketika itu berdoa. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayar. Ya Nabi yang berdoa. Yang ngaminin malaikat insya Allah dijamin tokcer. Nabi yang berdoa yang ngaminin malaikat tokcer nggak? Wah tokcer. Apa yang terjadi? Banjir bandang musibah besar. Sampai-sampai tinggal 80 umat manusia yang selamat itu pun yang ngikut Nabi Allah Nuh. Ini Nabi bu. Artinya tuh cuman gara-gara omongan. Maka jagalah lidah kita. Jangan sembarang kita ngucap. Berucap yang baik. Kalau memang gak bisa ngucap yang baik ya diem. Ini jangan kadang-kadang kita mulut kita udah kayak remblong, oblak. Ini kan yang sekarang lagi rame. Enggak omongan, sekarang ada tulisan. Di mana dia tulis? Masuk update status. Masuk lagi di story.
Yang enak kagak enak, coba tampilkan yang terbaik buat diri kita. Apa yang terungkap itu, tulisan itu ungkapan hati. Omongan itu juga adalah ungkapan kata. Maka jangan kita berdusta dengan kata-kata yang terungkap oleh lidah kita. Dan jangan berdusta dengan tulisan yang kita tulis adalah ungkapan keluar dari hati kita sendiri. Maka saat itulah akan terbuka siapa diri kita sesungguhnya. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno Safi yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Memang akhlak dan juga iman bagikan dua mata sisi uang yang tidak bisa terpisahkan. Ketika akhlak itu sempurna, maka keimanan juga saling beriringan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita akan elaborasi, kita akan perdalam tema kita yang menarik ini di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya di segmen ini Ustadz Riza Muhammad sudah berpindah posisi untuk berbagi berkah bersama para jamaah juga dan juga Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Salah satu keberkahan dalam acara Damai Indonesiaku ada satu yang ditunggu-tunggu oleh jamaah semuanya, yakni bagi-bagi berkah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Wah, udah siap nih kayaknya. Halo, siap membawa uang 1 juta rupiah? Jangan lupa dipotong pajak ya. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang agak susah. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang mulianya akhlak Nabi sebagai bentuk contoh yang harus kita ikuti. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik. Nah, pertanyaannya, ini adalah ayat. Ini adalah ayat. Kalau Anda sering membaca ayat yang sangat populer ini, tentu tahu letaknya di mana. Surat dan ayat keberapakah yang kalimatnya baru saya bacakan? Silakan. Hanya satu yang bisa. Baik, silakan Mbak. Hanya satu yang angkat tangan, ya udah berarti Mbak nih jatuh vonisnya nih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Ustaz. siapa? Dengan Salsabila. Panggilnya Mbak Salsabila. Caca. Oh, Caca, Masya Allah. Saya menemukan satu jamaah yang satu orang aja yang angkat tangan ya. Berarti beliau ini luar biasa loh. Udah paham dengan jawabannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau sesungguhnya Muhammad adalah manusia yang berbudi pekerti yang luhur, azim, akhlaknya baik. Nah, di surat dan ayat keberapakah yang menyatakan Rasulullah memiliki akhlak yang sangat baik? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya di surat Al-Qalam ayat 4. Takbir, Masya Allah. Surat Al-Qalam ayat keempat. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee Mbak Caca. Rezeki hari ini jangan lupa dipotong pajak. Baik, pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.